Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman mahasiswa Ilham? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan kalimat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman mahasiswa, alhamdulillah setelah teman-teman sudah menjalani UTS dengan segala urusannya, teman-teman sebentar lagi sudah akan mulai. Nah, evaluasi materi yang teman-teman dapat dari mulai pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7 ya. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang profesionalisme dalam karir secara umum, cuma dalam bidang IT, teman-teman semua ya. Sambil kita mengevaluasi atau saya akan mengevaluasi sepanjang setengah semester ini apa yang sudah teman-teman lakukan ketika ada di dalam kelas, ketika ada di luar kelas, berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan staf yang lain, bahkan pergaulan teman-teman selama berkuliah di universitas. Ya, kali ini materinya akan saya sampaikan dalam bentuk training, masih tentang etos kerja atau etos belajar yang sering saya sampaikan di beberapa tempat, beberapa rekan, beberapa klien saya. Ya. Jadi, sengaja saya bungkus materi pembelajaran di pertemuan 9 ini supaya teman-teman bisa mendapatkan insight-nya dari pembelajaran tentang etika dan profesi atau semangat dalam hal bekerja ataupun belajar. Ya, kita mulai dari slide pertamanya, teman-teman semuanya. Di slide ada gambar KTP. KTP itu kalau saya analogikan singkatannya adalah kerja tanpa prestasi atau kuliah tanpa prestasi. Kok bisa? Orang bekerja kok nggak punya prestasi? Orang kuliah kok nggak punya prestasi? Kerja tanpa prestasi, kuliah tanpa prestasi. Kok bisa? Oh, amat bisa dan sangat banyak kita jumpai di sekitar kita. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berkuliah tanpa prestasi, tanpa mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah ketika dia diterima bekerja, tanpa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa ketika kita bisa kuliah. Ya, bersyukur, tidak bersyukur kenapa? Karena dia tidak membandingkan dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak bisa bekerja, orang-orang di luar sana yang tidak bisa kuliah, melanjutkan pendidikan. Orientasinya hanya saya, orientasinya hanya dia, tanpa kepedulian dia dengan orang-orang di luar sana. Ya, kenapa bisa orang bekerja tanpa prestasi? Kenapa orang bisa kuliah tanpa prestasi? Karena selama dia bekerja, selama dia kuliah, dalam kehidupannya dia selalu dipenuhi dengan 5M, yaitu selalu ngeluh, selalu ngedumel, selalu ngomel, selalu ngeyel, dan selalu ngegosip. Apapun yang terjadi pada dirinya, baik pekerjaan maupun kuliah. Baik tugas yang diberikan oleh pimpinan maupun tugas yang diberikan oleh dosen. Dia selalu melakukan ngeluh, ngedumel, ngomel, ngeyel, dan ngegosip. Ya, dia tidak menyadari hakikatnya seorang karyawan, hakikatnya seorang mahasiswa. Karyawan itu adalah orang yang berkarya,
supaya bisa berkarya, dia harus melangsungkan pekerjaannya sesuai dengan job description-nya. Bagaimana seorang mahasiswa ketika dia kuliah, dia selalu upgrade dirinya dengan mengasah dirinya, bukan dengan 5A. Nah, bagaimana kita mensikapi yang KTP tadi? Bagaimana kalau kita sendiri bekerja dan kuliah selalu ngeluh? Nanti kita lawan dengan bekerja atau belajar dengan keras. Apa itu nanti kita bahas. Lalu kalau ngedumel bagaimana? Ya kita sikapi dengan bagaimana kita belajar dengan cerdas. Bagaimana buat kita yang suka ngomel kalau dikasih tugas, baik tugas belajar maupun tugas ketika kita bekerja. Ya, kita lawan, kita siasati dengan bekerja atau belajar dengan tuntas. Bagaimana juga dengan kita yang selalu ngeyel dalam hal mengerjakan tugas kuliah maupun tugas kantor. Ya kita lawan, kita sikapi dengan bekerja dengan ikhlas. Dan bagaimana yang suka ngegosip dalam bekerja maupun dalam belajar, kita sikapi, kita lawan dengan mawas. Jadi 5 ang kita lawan dengan 5 as. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman. Belajar itu. Banyak orang melakukan analogi yang salah ketika dia bekerja atau belajar keras. Orang bekerja, belajar keras, konotasinya, orientasinya buat orang lain. Salah cermin, salah ilmu, teman-teman. Belajar keras, bekerja keras untuk menjadi lebih baik bukan atas takaran orang lain, teman-teman. Namun untuk kita lebih baik dari kita yang kemarin. Ini konsep belajar keras. Ini konsep bekerja keras. Banyak dari kita merasa kemampuannya sudah cukup. Good is not enough, ingat teman-teman ya. Menjadi baik itu nggak cukup kalau kita bisa better, higher, and bigger. Kita dalam hidup, dalam bekerja, dalam belajar, kita punya kesempatan untuk better, menjadi lebih baik. Untuk higher, menjadi lebih tinggi. Dan untuk bigger, menjadi lebih besar. Dari sisi keilmuan. Tapi kadang kita merasa sudah paling jago, sudah paling pinter, sudah jadi ASN, sudah jadi mahasiswa, I'm good. No. Good is not enough. To be better, higher, and bigger. The power of study hard, the power of hard working adalah belajarlah maka kamu akan kuat. Bekerjalah maka kamu akan kuat. Sebaliknya berpangku tanganlah maka kamu akan membusuk. Dengan berdiam kamu akan membusuk. Ya, dengan bekerja kita akan menjadi kuat. Dengan belajar kita akan menjadi lebih smart, lebih better, lebih higher, lebih bigger. Ada analogi rem sepeda teman-teman. Rem mobil, rem motor. Banyak di antara kita berpikir bahwa rem itu untuk menghentikan kendaraan. Rem itu untuk mengendalikan kecepatan. No. Rem itu adalah untuk kita bisa percaya diri di atas kendaraan. Ya, bekerja itu punya rem, yaitu job description. Belajar, kuliah itu punya rem, yaitu aturan main yang ditetapkan oleh lembaga. Aturan main yang ditetapkan oleh perusahaan. Ya, aturan main itu bukan rem yang membuat teman-teman tidak berfungsi. Rem yang teman-teman membatasi kinerja, membatasi kemampuan. No. Aturan main itu, tugas itu diberikan untuk teman-teman naik level. Menjadi lebih better, lebih higher, lebih bigger. Kalau teman-teman melihatnya dari sisi positif. Bukan dari sisi yang negatif. Makanya ketika kita merasa sudah paling hebat, satu pertanyaan yang saya lempar buat teman-teman, what can I do? What can you do? What can I do? Apa yang teman-teman bisa lakukan buat diri teman-teman sendiri? Kalau suatu ketika ditanya,
Coba tulis sekarang skill dan kompetensi apa yang Anda miliki. Bandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan diri Anda ke depan. Bandingkan dengan usia Anda sekarang. Sudah berapa lama waktu Anda terbuang, sementara skill Anda masih di situ-situ aja. Kompetensi Anda masih di situ-situ aja. Apa kompetensi Anda yang sering diremehkan oleh orang lain? Apa kompetensi Anda atau skill Anda yang orang lain nggak punya atau orang lain punya sementara Anda enggak? Coba pikirkan. Sekali lagi, good is not enough. Menjadi baik nggak cukup teman-teman dalam dunia ini. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah lebih better, lebih higher and lebih bigger. Good is not enough to be better, higher and bigger. Ingat teman-teman, time is running. Waktu terus bergerak. Waktu itu ibarat pedang. Kita buang-buang waktu, kita ditinggal oleh waktu, kita digilas oleh zaman. Dan ingat, orang tua Anda, your daddy, your mom, itu nggak selamanya bersama Anda. Nah, banyak di antara kita sering melihat belajar keras itu nggak punya konsep. Ya, disiplin ilmu itu apapun dibagi 3 tahap teman-teman. Ya, ada mindset, ada skill set, ada tool set. Mindset dulu dibetulkan kalau kita mau jadi orang hebat, orang better, orang higher, orang bigger. Mindsetnya, pola pikirnya. Ya, growth mindset, mindsetnya bertumbuh bukan fixed mindset. Banyak di antara kita ketika gagal ya sudah, atau selalu berasumsi saya nggak lebih baik dari orang lain. Kalau saya frustasi saya menyerah, that's fixed mindset. Orang-orang yang better, orang-orang yang eager, orang-orang yang higher itu selalu bilang atau selalu punya mindset kegagalan, failure is an opportunity to grow. Gagalan itu kesempatan dia untuk bisa tumbuh. Atau I can learn to do anything I want. Saya mampu dan bisa belajar apapun yang saya mau. Atau challenge help me to grow. Tantangan membuat kita bertumbuh. Jadi kalau dikasih tugas, dia selalu menganggap tugas ini adalah tantangan untuk bertumbuh. Ya, I like to try a new thing. Kalau mindsetnya udah growth, baru masuk ke pola yang kedua, skill set. Skillnya harus kreatif, harus kompetensi dengan teknologi, harus pandai berkomunikasi, harus punya memanage dan kepemimpinan. Ini skill yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan atau dunia ke depan. Punya kreativitas, pemahaman teknologinya is good, lalu komunikasinya baik bicara maupun menulis dan mendengarkan. Komunikasi itu kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan mendengarkan. Itu Anda dapat dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, dari hasil komunikasi tadi Anda akan bisa mempengaruhi orang dengan keilmuan Anda. Lalu punya kemampuan leader, nge-lead, pemimpin, minimal memimpin dirinya sendiri. Mampu mengalahkan egonya. Nah, toolset, alat-alatnya akan sangat banyak, ini alat bantu buat teman-teman semua ya. Tapi yang paling penting adalah nomor 1 dan nomor 2, mindset sama skill set. Ini harus dari dalam diri. Sementara kalau toolset eksternal bisa dipelajari dari mana aja. Ya. Kedua, itu belajar cerdas. Bekerja cerdas. The power of smart working adalah kita semua mendapatkan kemenangan. Namun berapa banyak orang yang bersedia berlatih? Mereka ingin nilainya bagus, tapi nggak mau latihan. Mereka ingin juara, mereka ingin jadi menang, tapi nggak mau berlatih. Tugas itu adalah tempat kita berlatih. Belajar itu tempat kita berlatih. Jadi orang-orang yang bekerja cerdas, belajar cerdas itu selalu mau upgrade skillnya, mau belajar, mau mengerjakan tugas. Ya. Jadi ibarat botol selalu ingin diisi. Kalau Anda punya botol atau gelas merasa penuh, ya sulit Anda menerima ilmu dari orang lain. Ya.
Jadi belajar cerdas itu adalah selalu merasa lapar dalam ilmu, selalu ingin belajar, selalu ingin menambah kompetensinya. Sekali lagi, to be better, higher and bigger. Ya, kalau teman-teman nggak cerdas, atau punten, almarhum Buya Hamka pernah menulis, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup, guys. Kalau kerja sekedar kerja, monyet juga kerja. Artinya hidup harus punya manfaat, bekerja harus punya value, belajar juga harus punya value. Ya, kalau hidup sekedar hidup, itu babi di hutan juga hidup, burung juga hidup. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau juga kerja. Tapi kita kan bukan babi, kita kan bukan kerbau atau kera. Kita manusia yang mampu mengisi hidup kita dengan value, mampu menghargai waktu-waktu yang diberikan oleh Allah pada kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya, makanya dalam belajar adab itu nomor satu. Hampir-hampir adab itu menjadi 2/3 dari agama Islam. Adab. Ya. Banyak di antara teman-teman ketika di kelas tidak menghargai teman, tidak menghargai dosen, tidak menghargai rekan kerja, ada merasa sudah paling pandai di kelas. Kalau sudah pandai ngapain kuliah? Waktunya belajar, waktunya dosen memberikan materi, ada sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan gamenya. Kan itu nggak punya etika, kan itu nggak punya adab. Dan luar biasanya adalah teman Anda yang ada di sebelah membiarkan ketidakadilan itu ada di dalam kelas. Ya, law itu adalah ketidakadilan. Ya, ketika ada dosen yang tidak diperlakukan tidak adil oleh mahasiswa, temannya diem aja ya sudah ya. Selama tidak mengganggu dia, enggak seperti itu polanya. Keadilan bisa berlangsung dengan baik di lingkungan apapun ketika semua mampu menjaga ruang keadilan itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk teman, berlaku untuk diri sendiri, juga berlaku untuk siapa saja yang ada di dalam ruangan kelas, di dalam ruangan lingkungan kita. Ya, jadi ilmu tanpa adab itu kayak pohon tanpa akar. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Kalau kita nggak punya adab, teman-teman tidak merespon orang-orang lain. Teman-teman tidak menghargai. Bahkan selevel gurunya, selevel dosennya yang ada di dalam ruangan kelas, itu tidak dihargai. Simple, sederhana. Kalau kita ingin dihargai orang lain, hargai dulu orang yang lain. Anda tidak pernah akan bisa dihargai oleh orang lain kalau Anda sendiri tidak pandai menghargai orang-orang lain. Itu etika, itu attitude, itu adab. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya, ada orang pandai di pondok, iya ada orang pandai di lingkungan manapun. Tapi ketika Anda masuk kelas, Anda masuk lingkungan kampus, Anda masuk lingkungan perusahaan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu baru orang-orang yang punya etika, itu baru orang-orang yang punya adab, bukan ilmu. Ya, belajar cerdas. Ketiga, belajar tuntas. Untuk melawan kerja yang tadi apa, yang suka ngeyel dan seterusnya, tuntas. Belajar tuntas. Banyak orang belajar kalau mulainya dari puncak, nggak bisa. Banyak orang mau bekerja kalau mulainya langsung dari direktur, nggak bisa. Semua harus dari bawah. Semua dari hal-hal yang kecil. Berlatih untuk menjadi champion, berlatih untuk menjadi juara. Nggak ada orang yang bekerja atau belajar tuntas itu mulainya dari atas. Ya, selalu harus diawali dengan hal-hal kecil. Ketika kita menghargai hal-hal yang kecil, kita menyelesaikan tugas-tugas yang diamanahkan dengan tuntas, tas, tanpa membuang waktu, tanpa menunda, kita sudah disebut sebagai orang-orang yang tuntas, orang-orang yang
better, orang-orang yang higher, orang-orang yang bigger. Ya, analogi sederhana. Kalau ada telur sama ayam, duluan mana? Ya tergantung. Kalau saya sebutkan telur dan ayam, ya telur duluan. Kalau disebut ayam dan telur duluan mana? Ayam. Tapi saya nggak ngebahas antara telur dan ayam duluan mana. Ya. Tapi kita akan coba bahas. Telur kalau dipecahkan dari luar, dia akan cuma menjadi telur mata sapi. Kalaupun baik prosesnya, dia akan jadi kue Black Forest yang enak. Cuma itu. Tapi kalau telurnya dipecahkan dari dalam, dengan proses yang sedemikian lama, 21 hari, 3 pekan, telur itu akan menjadi sebuah kehidupan yang baru. Teman-teman, kampus Unilam tidak akan memaksa teman-teman akan jadi apa. Tapi teman-teman yang harus cari jati diri teman-teman. Dalam 4 tahun kuliah di Unilam, cari bentuk teman-teman. Cari networking, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Manfaatkan ilmu yang ada di dalam kelas, manfaatkan ilmu yang ada di luar kelas untuk membentuk karakter teman-teman ketika nanti lulus menjadi pribadi yang baru, menjadi orang yang baru, menjadi orang yang lebih baik. One talent is more than enough to make your success. Anda yang punya satu talenta, jangan lihat pada talenta orang lain. Tapi mulailah dengan mengerjakan yang satu itu secara fokus, konsisten, komitmen, dan persisten. Ini yang kadang-kadang kita nggak mampu mengerjakannya. Konsisten, kafah, komitmen, kafah, persisten, kafah. Itu tantangannya. Tuntas dalam belajar, tuntas dalam bekerja. Here dari saya, yang terakhir. Belajar itu untuk ibadah. Bekerja itu untuk ibadah. Belajarlah, bekerjalah dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti bening seperti embun yang selalu hadir di setiap pagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Analogi sederhana, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang belajar, tiba-tiba ada di rumah yang mengabarkan orang tua sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung pulang. Ya, pada waktu pulang, artinya waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, kita korbankan. Ya, itu yang namanya ikhlas. Ya, coba perhatikan video ini. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรออย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร
Oke, dari video tadi silakan teman-teman ambil inspirasinya. Konsep yang terakhir setelah keras, cerdas, tuntas, ikhlas, yang terakhir adalah bagaimana kita belajar bekerja dengan mawas diri. Coba perhatikan gambar yang ada di slide. Buah apel yang sudah coak, sudah tinggal sisa, tapi dia bercermin seolah-olah dirinya masih it's good, masih baik. Teman-teman mahasiswa, belajar bekerja mawas itu adalah tentang harga diri. Bagaimana Anda menghargai diri Anda sendiri. Harga diri itu bukan bagaimana kita melihat diri kita. Ya. Jadi sekali lagi, harga diri itu bagaimana kita melihat diri kita, bukan melihat orang lain. Jadi kita selalu introspeksi diri. Apakah yang kita lakukan hari ini sudah lebih baik buat orang lain, buat diri kita, buat orang tua, buat keluarga. Itu yang namanya belajar dengan mawas. Melakukan introspeksi diri. Ingat teman-teman, puncak dari ketinggian adab adalah ketika engkau diam dan mendengarkan seseorang yang sedang bicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara ia tidak menguasainya. Ini ada paling tinggi. Kita paham ilmunya, kita lebih tinggi dari orang yang sedang menyampaikan ilmu tersebut. Sementara kita tahu dia tidak menguasainya. Tapi ketika kita punya adab, kita diam dan mendengarkan seseorang yang sedang menyampaikan ilmunya dengan ilmu yang kita kuasai yang harusnya lebih baik dari dia, kita diam. Sekali lagi, Ibnu Khaldun pernah memberikan sebuah kalimat. Puncak dari ketinggian adab seseorang adalah ketika engkau diam dan mendengarkan seseorang yang sedang bicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau ketahui dengan baik, sementara orang tersebut tidak menguasainya dan engkau tetap diam. Itu adab paling tinggi. Nilai harga diri sekali lagi bukan terletak pada kebanggaan atau pride, namun orang yang punya harga diri adalah mereka yang mempunyai rasa malu. Malu akan dirinya yang diperhatikan oleh Allah. Malu akan dirinya yang punya tanggung jawab harus lebih baik dari hari yang kemarin. Hari ini materi ini sudah saya sampaikan. Jika teman-teman masih berperilaku lama, berarti tidak ada yang berubah pada diri teman-teman. Introspeksi, ambil hikmahnya, berubahlah menjadi orang-orang yang punya harga diri, orang-orang yang punya rasa malu.
dengan adab yang tinggi, menghargai orang lain siapapun dia. Teman, saudara, guru, dosen, apalagi orang tua kita. Yang disebut sebagai belajar dengan mawas, bekerja dengan mawas. Terakhir, ada sebuah video dengan durasi yang cukup lama, 8 menit. Silakan teman-teman ambil hikmahnya, ambil inspirasinya.อีก100 ปีข้างหน้าพระอาทิตย์ก็ยังตกแล้วก็ขึ้นใหม่ทุกวัน เราเองก็ต้องก้าวเดินไปข้างหน้าใช้ความรู้ที่มีทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนี่คือคำพูดของครูที่บอกพวกเราเสมออ้าวหมอนพ สวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างครั อาจารย์ว่าอาจารย์หายดีแล้ว ผลแลบมัน อาจารย์เป็นหมอเหมือนกัน จะกลับไปออกข้อสอบให้เด็ก ครับ ไปห้องน้ำ ครับ มา เดี๋ยวช่วยนิดนึงนะครับ ขอบคุณขอบคุณ เทนโดอะคิลิสมันขาด แหมสมก็เป็นอาจารย์อนาโตมีเลยนะคะ ขอโทษนะคะคุณหมอหมดเวลาเยี่ยมแล้วค่ะ โอเค พักผ่อนเยอะๆนะคะอาจารย์ เดี๋ยวพวกผมไปแล้วครับ ค่ะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ บ๊ายบายนะครับอาจารย์ ขอบคุณครับ นักศึกษาห้องการวิพากษ์อยู่ข้างบนนี้ วันนี้นะครับ เป็นวันแรกที่นักศึกษาแพทย์กำลังศึกษาวิชากายวิภาคศาสตร์โดยอาศัยร่างกายของอาจารย์ใหญ่หาเจอไหม ไม่แน่ใจครับอาจารย์นี่สีกล้ามใช่ไหมครับเนี่ยครับ อาจารย์เอาไปทำอะไรครับ เอาไปสอนหนังสือเอาทำแต่งเป็น2 อย่าง คือสมูทมัสเซิลกับไทยมัสเซิลนะครับคุณไปเที่ยวไหนมาฮะผมสอบเธอไม่ดีเลยนะ เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่า นกไปไหนอ่ะ อ้าว ไม่รู้ดิ นิติเขาหายไปไหนนบทำไมไม่ไปเรียน ไหนว่าอยากเป็นหมอ อยากช่วยเหลือคนไง ผมเนี่ยนะ สภาพแบบนี้แหละครับอาจารย์ที่จะช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจกับผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจพรุ่งนี้มีเรียนนะ นานมาแล้วที่เราได้ยินคนเปรียบเปรยอาชีพครูว่าเป็นเหมือนเรือจ้าง จริงๆแล้ว ครูทำมากกว่านั้น ครูไม่ใช่แค่ส่งสิทธิ์ให้ถึงฝั่งแต่ยังคอยดึงเราขึ้นมา เมื่อเราล้ม ที่นี่นะ ซึ่งจะมียูนิเตอร์ลงมาแล้วกันนะ เตือนสติให้เดินไปในทางที่ถูก ต้องรู้ก่อนว่ามันแปลว่าอะไรลิงโกล่าแปลว่าลิ้น
ารย์หายเดินกลับก็ได้ไปแล้ว และปลูกฝังคุณธรรมของการให้ ด้วยการทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง ฟังปอดดูแล้วน่าจะมีแคปิเทชันข้างขวาชัดกว่าข้างซ้ายนะ อาจารย์ครับ อาจารย์ครับ ผมนะครับอาจารย์ผมได้ขึ้นเลยครับอาจารย์ขอบคุณครับสภาพแบบนี้แหละครับที่จะไปช่วยเหลือคน ตัวผมเองผมยังไม่รอดเลยครับ พ่อแม่ผมก็ไม่มี ต่อให้ผมจบเป็นหมอได้เนี่ยนะไม่มีใครมาภูมิใจผมหรอกครับ อาจารย์เนี่ยจะภูมิใจลิงล่านะวันนี้ คุณหมอคะ ขอบคุณครับ นบ เมื่อจดหมายฉบับนี้ถึงมือนบ ครูคงจากไปแล้ว และนั่นทำให้ครูบอกนบได้ว่า ที่แรกที่คนตายจะเดินทางไปถึง คือการได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำของใครสักคน แต่จะเป็นความทรงจำที่ดีหรือไม่ ขึ้นกับสิ่งที่เราปฏิบัติกับคนคนนั้น ขณะที่มีชีวิตอยู่ ตลอดชีวิต มักจะมีคนถามว่า ครูเรียนหมอ แต่ทำไมมาเป็นครู จริงๆอาชีพครูกับหมอน่ะ เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือใช้ความรู้ที่มีอยู่รักษาผู้อื่น ครูรักษาด้วยการให้สติปัญญา ส่วนหมอก็รักษาด้วยการแพทย์ เมื่อเห็นคนที่เรารักษาดีขึ้น เราก็มีความสุขไปด้วย นี่เป็นเหตุผลที่ครูเป็นครูมาตลอดชีวิต และแม้ไม่มีลมหายใจก็ยังอยากเป็นครูต่อไป ฝากหมอนบด้วยนะ ทำความเคารพอาจารย์ใหญ่ครับ น
Oke, teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan videonya bisa menginspirasi teman-teman ya. Satu quote dari saya untuk menutup materi etika profesi. Orang yang tidak beretika adalah yang tidak mengetahui bahwa di atas ilmu itu ada adab. Ya, orang yang tidak beretika adalah yang tidak tahu bahwa di atas ilmu itu ada adab. Silakan direnungkan dengan baik-baik. Seperti biasa, buatkan resume untuk materi pekan ini tentang 5 ang dan 5 as, etika belajar bekerja profesional. Lalu selesaikan juga studi kasus tentang apa yang ada di slide. Ya. Kasus-kasus yang mungkin kasus ini Anda alami atau teman-teman yang alami. Kasus yang pertama juga kasus yang kedua. Kasus-kasus yang ada di seputaran teman-teman. Silakan dibuatkan dalam bentuk laporan, ada pendahuluan, ada analisis kasus dan kesimpulannya, serta ada daftar pustaka sumber referensi yang lengkap. Itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih atas atensinya. Ingat lagi, jika masih berperilaku lama, berarti tidak ada yang berubah pada diri Anda. Berubahlah. Anda diberikan waktu oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.